Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Salma dari Prodi Bimbingan Konseling kelas Indralaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kriteria kepribadian sehat menurut teori psikodinamik. Yang pertama ada ego strength menurut Sigmund Freud. Di dalam teori kepribadian psikoanalitik Sigmund Freud, ego strength adalah kemampuan ego untuk menangani secara efektif tuntutan id, superego, dan ego atau realitas. Ego strength membantu kita menjaga stabilitas emosi dan mengatasi stres internal dan eksternal. Ketika id mendorong orang untuk bertindak berdasarkan dorongan paling mendasar, mereka dan superego berusaha untuk mematuhi standar idealis. Ego adalah aspek kepribadian yang harus mencapai keseimbangan antara dorongan pangkalan, standar moral, dan tuntutan realitas. Contoh dari ego strength ini adalah ketika seorang siswa yang bisa kita panggil dengan Budi sedang mengikuti ujian sekolah, namun ada beberapa soal yang tidak bisa ia jawab. Budi memiliki keinginan untuk mencontek dengan teman sebangkunya, namun ego strength mengendalikan hal tersebut, sehingga Budi tidak jadi mencontek karena perilaku mencontek merupakan sebuah kecurangan dan bukan merupakan perilaku terpuji. Kriteria kepribadian sehat yang kedua adalah creative self menurut Young and Adler. Adler percaya bahwa gaya hidup manusia itu dibentuk oleh creative self yang ada di dalam dirinya. Manusia memiliki kebebasan untuk menciptakan gaya hidupnya masing-masing. Menurutnya, manusia itu lebih dari sekedar produk keturunan dan lingkungan, tetapi ia memiliki creative power yang memampukan mereka untuk mengendalikan kehidupan mereka, bertanggung jawab atas tujuan akhir mereka, menentukan cara yang mereka pakai untuk meraih tujuan tersebut, dan berperan dalam membentuk minat sosial mereka. Daya kreatif adalah ragi yang mengolah fakta-fakta dunia dan mentransformasikan fakta-fakta tersebut menjadi kepribadian yang bersifat subjektif, dinamik, menyatu, personal, dan unik. Creative self ini memberi arti pada kehidupan manusia. Ia menciptakan tujuan dan sarana untuk mencapainya. Creative self merupakan jembatan yang mengantarai stimulus dan respon yang diberikan oleh individu. Contoh dari creative self ini, misal seseorang ingin menjadi penyanyi, maka individu tersebut akan menentukan cara yang akan ia pakai untuk meraih tujuan tersebut, seperti mengikuti les vokal, belajar secara otodidak melalui video tutorial di YouTube, dan lain sebagainya, sampai ia mencapai tujuan akhir. Selanjutnya, kriteria kepribadian sehat yang ketiga adalah mampu melakukan kompensasi bagi perasaan inferiornya, menurut Adler. Nah, Adler meyakini bahwa manusia itu dilahirkan dengan perasaan rendah diri. Perasaan rendah diri ini bermula dari anak-anak yang tidak bisa melakukan tindakan orang dewasa. Pada prinsipnya, individu ingin menyaingi kekuatan dan kemampuan orang lain. Nah, apabila di tahapan ini individu merasa lemah dan kurang dalam meraih kemampuan di atasnya, maka akan muncul rasa rendah diri atau inferiority di tahap perkembangan berikutnya. Setiap individu berusaha untuk melakukan kompensasi terhadap kelemahannya dalam segala hal. Nah, kompensasi ini ditentukan oleh gaya hidup dan usaha mencapai kesempurnaan atau superior. Contoh dari kompensasi inferiority ini adalah seorang remaja bisa dipanggil dengan Rika, memiliki tubuh gemuk yang menyebabkan sering diejek oleh teman-temannya karena memiliki tubuh yang besar. Karena ejekan teman-temannya inilah membuat Rika menjadi rendah diri. Namun perasaan inferiornya tidak membuat ia terpuruk. Ia memotivasi diri untuk melakukan penerimaan atau kompensasi terhadap bentuk tubuhnya. Usaha yang dilakukan oleh Rika ini seperti ia membuktikan jika orang yang bertubuh gemuk ini dapat berpenampilan modis. Maka dari itu
Gaya berpakaian Rika menjadi acuan bagi orang yang berbadan plus. Bahkan ia bisa menjadi influencer yang menginspirasi melalui ukuran badannya. Maka, perasaan inferior Rika memotivasi Rika untuk merasa bangga dengan apa yang dimilikinya. Sekian penjelasan materi tentang kriteria kepribadian sehat menurut teori psikodinamika. Semoga apa yang saya sampaikan dapat diterima dan mudah dipahami. Dan saya memohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.